Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Karena kan puasa kita udah berjalan 23 hari ya teman-teman. Nah, adakah yang udah bolong-bolong atau masih bertahan? Yang pastinya kita sebagai perempuan itu pasti kodratnya itu setiap bulan datang ya teman-teman, tamunya yang gak diundang itu. Nah, aku saat ini udah mulai bolong ya teman-teman. Nah, ini aku bolongnya udah mulai di hari keempat. Nah, kemarin pun aku di puasa pertama juga nggak dapat ya. Jadinya puasa kedua aku baru mulai berpuasa. Nah, sekarang ditambah lagi dia datang lagi untuk tamu yang nggak diundang. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita syukuri aja ya, namanya juga kodrat kita. Takutnya nanti kalau dia nggak datang stres juga emak-emak ya, karena takut pikirannya tuh kok hamil aku gini ya, kok nggak datang-datang. Nah, kadang emak-emak suka seperti itu ya teman-teman, suka galau. Apa aku aja ya yang suka galau kalau si tamu aku nggak datang setiap bulannya. Nah, ini lanjut ya ke videonya aja. Ini aku mulai aja aktivitas aku dengan menjemur pakaian, karena tadi pagi itu aku mencuci ya teman-teman. Nah, ini kenapa rumah kelihatan sempit banget, karena kan mobil udah diantar adik aku ke sini, terus motor adik aku juga udah diambilnya dari tempat anak-anak, tantenya anak-anak, karena adekku juga mau bawa motornya tuh pulang kampung gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini kan aku nggak bisa lagi ngejemur kain di samping ya teman-teman, jadi aku jemurnya di depan aja. Nah, kenapa aku juga ngejemur di dalam, karena di luar itu gerimis tuh teman-teman. Dari pagi gerimisnya itu nggak berhenti-henti. Nah, makanya ini aku kesulitan banget buat ngejemur pakaian hari ini, karena sempit gini tempatnya ya teman-teman. Nah, memang di tempat aku cuacanya sekarang ini suka hujan gitu ya teman-teman, mulai dari malam nyambung lagi ke malam harinya. Paling itu ya panasnya itu 1 harian datu mulai lagi untuk hujannya. Gimana nih kalau di tempat teman-teman cuacanya, apakah ada yang sama dengan di tempat aku? Nah, ini lanjut, selesai aku ngejemur pakaian, aku mau lanjut aja. Ini aku lagi menyulam ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi pasangin payet pakaian adat Minangkabau gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sebetulnya dari gadis udah biasa mengerjakan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang karena aku udah mulai suntuk itu, nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kan kalau anak-anak udah berangkat sekolah, adek Rafiq dia kan udah anteng gitu ya teman-teman, udah nggak mengganggu lagi. Dia kalau main-main sendiri, kalau nonton, terus paling iya yang aku layan kalau dia mau makan atau dia buang air. Nah, itu yang paling aku layan untuk adek Rafiq. Makanya sekarang aktivitasku kayaknya udah agak mulai berkurang sedikit, kesibukanku juga agak mulai berkurang. Nah, di sini daripada aku bengong kemarin pas adekku kesini, aku suruh neneknya anak-anak bikinkan aku jahitan ini, kalau aku bilang ya teman-teman, pakaian ini yang belum jadi mau aku sulap untuk payetnya, biar aku ada kegiatan di sini lagi, biar aku nggak suntuk gitu ya teman-teman. Kadang walaupun nge-YouTube scroll-scroll HP lama-lama bosan juga ya teman-teman, dan aku putuskan untuk memulai aktivitasku yang dari gadis itu aku ulangi lagi ya teman-teman. Udah lama banget aku nggak mengerjakan hal seperti ini teman-teman, mulai aku dari nikah gitu ya, aku nggak pernah mengerjakan hal seperti ini. Kenapa? Karena kan aku dulu tinggalnya jauh ya teman-teman, jadi nggak mungkin ya kan nenek anak-anak mau ngirim mana hal seperti ini. Kalau sekarang udah mulai dekat, jadi aku minta nenek anak-anak ngirimin aku pakaian ini lagi biar bisa aku sulam gitu ya teman-teman. Dulu sih aku di Tanjung Balai Karimun itu aku nggak bikin ini teman-teman, tapi aku jualan yang udah jadinya. Ada teman satu kantor ayahnya itu istrinya ngerias pengantin gitu teman-teman, jadi dia sering pesan pakaian adat Minang ini sama aku.
Nah bolehlah ya teman-teman yang lagi nonton video aku, mana tahu yang ada buka sewa atau ngerias pengantin, buka sewa pakaian adat. Nah aku ada jual ya pakaian adat Minang ya teman-teman. Nah boleh ya nanti DM aja ke Instagram aku kalau ada yang berminat gitu ya teman-teman. Nah ini sebetulnya mengerjakan seperti ini nggak lama kalau bagi aku dulu ya teman-teman. 2 hari aku bisa mengerjakan satu set gitu untuk pakaian pengantin pria dan pengantin wanita. Tapi kalau untuk sekarang mungkin aku tuh ngansur-ngansur ya teman-teman, karena kan aku kerjaannya nyambil gitu ya. Nah ini lanjut ya kerjaan aku di sore harinya, bukan sore sih teman-teman, ini di jam 12 aku mau lanjut masak aja karena nanti aku mau pergi sama adekku keluar mencari blower atau kipas angin besar yang untuk pesta itu loh teman-teman. Udah 3 hari aku keliling-keliling Kota Pekanbaru nyari, belum juga dapat ya. Nah semoga hari ini bisa membuahkan hasil, karena sebetulnya ada sih teman-teman banyak yang jual banyak merek lain ya, cuma yang merek yang berkualitas yang biasa dipakai orang tuh lagi kosong teman-teman. Jadi aku telusuri semua toko elektronik di Kota Pekanbaru ini loh teman-teman, dan akhirnya dapat cuma dengan merek yang berbeda tapi dengan kualitas yang sama dengan merek yang dicari. Nah di sini aku masak simpel aja karena aku masih ada sisaan. Kemarin tuh kan aku beli bagian ayam itu tulang-tulangnya aja teman-teman, separuh udah aku masak buat bikin minso untuk kaldunya. Nah kali ini masih ada sisa separuh lagi, jadi mau aku sop aja ya, karena kan kalau daging ayam juga di sop anak-anak pun kurang suka teman-teman, dia lebih suka sama tulangan ayam. Nah ini lanjut ya, aku mau balado juga, ikan kecil-kecil ini mau aku campur dengan tahu ya teman-teman. Nah pokoknya di sini ada ya yang jual khusus bagian tulang ayam, tapi itu tulang ayam segar ya teman-teman yang belum dies. Aku beli di tempat jual ayam potong itu, mungkin ada orang yang bikin bakso ayam gitu ya teman-teman, jadi kan tulangnya itu nggak dibawa gitu ya, nggak termasuk, jadi itu dikumpulin sama penjual ayam terus dijual lagi. Nah aku pun nggak tahu ya awalnya ada yang jual tulang ayam seperti itu. Jadi ada teman yang cerita katanya ada yang jual khusus tulangan ayam, jadi aku cari di pasar dan akhirnya aku dapat. Dan alhamdulillah teman-teman, walau menu kali ini sederhana dan simple, anak-anak tuh suka banget loh teman-teman, apalagi dia makan sop tulangan ayam ini karena kan segar ya, kalau bulan puasa ini makan yang berkuah-kuah. Nah ini aku masak yang balado untuk adik aku, kebetulan adik aku datang dengan 2 orang temannya gitu ya teman-teman, karena banyak yang mau dibawa sama adik aku nanti pulang kampung, karena kan adik aku belanja untuk perlengkapan sewa apa ya, kalau aku bilang sewa pelaminan gitu loh teman-teman, mulai dari piring-piring, tenda sampai ke pakaian adatnya. Nah ini lanjut ya, itu tuh kompor sebelah aku udah rebus aja tulangan ayamnya dan aku tambahkan wortel dan kentang ya untuk sayurnya. Lanjut di sini tahu juga udah aku angkat, udah matang. Di sini aku lanjut mau goreng ikannya. Nah ini ikannya juga udah matang, aku lanjut mau goreng ya teman-teman, karena kan lumayan banyak ikannya, jadi aku nyambil aja ini di kompor sebelah. Aku mau numisin bumbu untuk sop ayam tadi. Pokoknya aku udah 3 hari ini kerjaannya tuh buru-buru kayak dikejar hantu gitu loh teman-teman, karena memang gak ada waktunya gitu teman-teman, apalagi sekarang udah mau mendekati lebaran, jadi banyak banget yang berburu baju lebaran ya teman-teman. Jadi di jalanan itu macet loh teman-teman, jadi hariku tuh habis di jalan, padahal aku tuh ngintari toko gak berapa banyak ya, tapi ya kena macet gitu, jadi harinya tuh habis di jalan aja loh teman-teman. Udah 3 hari ini pokoknya aku nih udah kayak setrikaan rusak gitu mondar mandir, tapi alhamdulillah ya teman-teman, mondar mandirnya nggak jalan kaki, naik mobil, tapi jadi nggak terasa capek gitu ya. Cuma bosan juga di atas mobil ya teman-teman, karena macet yang biasanya nggak sampai setengah jam udah sampai ke pasar pusat. Nah sekarang bisa sampai 1 jam baru sampai ke pasar pusat. Pokoknya masya Allah banget,
mau mendekati bulan puasa ini jalanan rame banget loh teman-teman. Nah ini untuk sop ayam aku udah matang. Nah tahu nggak teman-teman, pas aku masak sop ayam ini aku lupa loh masukin bumbu sopnya. Nah akhirnya entah apa jadinya tuh, entah sop ayam entah apa ya, karena aku lupa masukin bumbu sopnya karena buru-buru. Nah udah habis sop ayamnya baru aku ingat, aku lihat gak ada ya bumbu sop satu pun yang ngapung di dalam kuahnya. Nah gak apa-apa, yang penting dinikmati sama anak-anak habis saja ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, balado ikannya juga udah matang, langsung aja ini mau aku angkat ya untuk si balado ikannya aku. Gimana nih teman-teman di rumah persiapan untuk menyambut lebarannya? Apakah udah ada yang bikin kue atau beli baju lebaran, atau yang mau mudik udah beli tiket mudik? Nah kalau aku masih slow ya teman-teman, belum ada pergerakan sama sekali buat bikin kue. Nah ini lanjut ya teman-teman, udah selesai masak, ini aku langsung ke toko mikro namanya teman-teman. Nah ini baru kedua kali aku masuk ke dalamnya. Kemarin itu aku masuk pertama nemani adik aku cari perlengkapan juga, dan ternyata di dalamnya itu banyak banget loh teman-teman perabotan yang estetik. Pokoknya bikin aku stres keluar dari sini loh teman-teman. Nah di sini kemarin tuh aku beli wajannya seperti ini satu ya, jadi aku teringat buat beli lagi satu lagi biar dibawa adikku pulang kampung nanti untuk nenek ya anak-anak. Nah ini aku udah lanjut aja ke toko elektronik ya teman-teman. Nah di sini banyak sih pilihan untuk blower kipas besar ini, cuma itu teman-teman nggak sesuai dengan merek yang dicari adik aku. Ada sih satu tapi minusnya nggak ada kotaknya, terus nggak pakai garansi, jadi aku ragu, jadi aku nggak bolehkan adikku beli. Karena kenapa, kalau nggak ada kotak gimana adikku mau bawa, kan jauh ya dari Pekanbaru ke Pariaman, itu butuh waktu 8 jam ya teman-teman. Nah makanya aku nggak kasih adikku beli, jadi kita cari aja untuk merek yang lain. Dan akhirnya jumpa di toko satu lagi merek yang lain dengan kualitas yang sama ya teman-teman, dan harganya pun agak sedikit miring dari yang dicari adikku tadi. Tapi nggak apa-apa, kalau kualitasnya sama sih nggak masalah ya teman-teman. Katanya sih ini masih satu pabrik dengan yang dicari sama adik aku, jadi masih satu pengeluaran, cuma beda mereknya aja. Nah ini langsung aja di unboxing karena udah deal ya, adik aku mau ngambil 2 pieces gitu ya teman-teman. Jadi sebelum dibeli harus diuji coba dulu ya teman-teman, takutnya nanti kan entah rusak, entah ada yang nggak bisa dipasang gitu kan ya teman-teman. Nah wajar ya kan, kita namanya belanja terus harus dicoba, apalagi namanya barang elektronik gitu. Nah ini udah selesai aja belanjanya, ini lanjut mau pulang ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.